dengan gue. Kali ini gue sedang bersama dengan si CP2. Gue sekalian mau bawa si CP2 ini ke bengkel langganan gue. Kenapa? Karena ini entah kenapa nih ya, breaker si CP2 ini tiba-tiba mantul-mantul guys. Breaker bagian depan itu tiba-tiba mantul gini, mantul kayak pakai lowering kit, padahal nggak pakai, padahal standar gitu. Ini parah banget nih, ini mantul. Jadi breaker ini udah nggak main kayaknya. Jadi mobil Accord CP2 ini yang gue rasain itu ya, yang paling unggul di Accord CP2 ini adalah bantu drive-nya guys. Kalau untuk tenaga sih gue rasa dibilang kenceng enggak kenceng, dibilang lambat juga enggak. Jadi ya biasa aja lah untuk mobil yang 2400 cc, apalagi yang mobil tahun lama ya, biasa aja sih. Cuman enak aja gitu di bawahnya. Dan juga kan untuk ukuran dari kabinnya itu lega ya, luas. Jadi kita tuh ngerasanya lapang di dalam mobil ini tuh, space-nya enak lah. Untuk yang badannya besar pun ini cocok sih menurut gue. Jadi hal yang mendukung dari Accord CP2 ini karena untuk kenapa itu bantu drive itu, yang pertama posisi duduknya, joknya itu diaturnya itu bisa seenak ini. Kemudian setirnya itu dipegangnya pas dan enteng guys. Dia power steering juga sama sila awas, cuman enak itu dipegangnya itu pas pinggangnya. Terus ada juga pedal shift. Nah ini juga mempengaruhi bantu drive-an mobil. Kemudian pandangannya luas guys, enak banget. Dan tenaganya juga oke lah, pas untuk menghela kalau kata Mitsubishi itu mobil sebongsor ini. Suspensinya juga nggak terlalu empuk, nggak juga keras, pas lah hebatnya. Honda Accord CP2 ini keunggulannya banyak. Jadi dari semua itu mendukung untuk kita bawa mobil jadi panjul drive. Dipakai santai juga enak guys, dipakai kenceng enak juga. Menurut gue yang cukup sangat membantu ya untuk kita bawa si Accord CP2 ini, itu adalah fitur pedal shiftnya guys. Jadi ketika kita ini di D nih ya, di D misalnya kita mau nyalip, kita tuh tinggal pakai pedal shift aja, kita turunin ya, otomatis turun 3. Nah, jadi kita nggak usah pindahin lagi mode si tuas ini ke S, jadi cukup di D. Cuman untuk oper giginya kalau kita masih di D itu ya dia ganti sendiri. Cuman kalau untuk kita mau nyalip kita cukup pencet si pedal shift aja. Ya, jadi berkurang tuh, kurang lagi. Oke, jadi ini salah satu fitur yang cukup membantu ya. Ini sebenarnya
breakernya ini guys, ini yang bagian kiri, ini yang bagian kanan. Ini original dari Honda, tuh ada embossnya Honda. Kemudian ini ada emboss, nah ini emboss Showa. Kemudian di bawahnya ada emboss Thailand. Ya, ini harganya itu 2,4 juta sepasang kanan kiri untuk depan. Mana ini? Ini dia. Bedain ini shoebreaker baru dan juga shoebreaker yang lama. Kita coba, kita tekan sampai mentok. Nah, dia bergerak lambat sekali geraknya. Coba kita yang baru, kita tekan, ini lebih ringan. Pergerakannya lebih cepat, ini lambat banget pergerakannya. Jadi emang benar ini udah mati nih, udah rusak si shoebreakernya. Yep, dia udah nyampe, ini masih gerak jalan pelan-pelan. Ya, jadi alhamdulillah habis udah beres ganti shockbreakernya bagian depan. Jadi tadi itu pengerjaannya itu 1,5 jam dari awal bongkar sampai kepasang lagi. Ya oke lah, cukup cepat menurut gue, karena emang mereka JM Motor itu kan emang spesialis Honda ya. Udah lebih dari 20 tahun menangani Honda, jadi ya cepat lah, 1,5 jam ganti shockbreaker depan. Dan harganya juga murah guys. Harganya itu ganti shockbreaker depan itu sekitar 300 ribuan lah ya, 300 ribuan. Jadi sangat worth it menurut gue. Jadi untuk teman-teman semua yang punya misalnya mobil Honda, khususnya di daerah Bandung dan sekitarnya, itu menurut gue bengkel Honda yang paling worth it untuk segala servis mobil. Jadi mau dari mobil yang paling tua sekalipun sampai mobil yang baru pun, meskipun secara tempatnya nggak begitu besar, cuman dia peralatan kayak scannernya itu, jadi scannernya bukan scanner universal yang untuk banyak mobil, tapi dia itu punya scanner original Honda, jadi khusus untuk Honda. Jadi ya nggak masalah lah, mobil dengan Honda yang terbaru pun yang canggih, dia sudah punya softwarenya guys. Jadi